kok percaya gitu, di samping yang bersangkutan, sekarang kita malah melebar ke yang lain-lain, ternyata kita indikasikan juga beberapa gitu ya, ikut bersama-sama dengan pola seperti itu. Nah ini kita mungkin besok kita umumkan ada yang kita periksa ulang. Kita periksa lagi orang pajak baru. Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Pak informasi yang sudah didapatkan oleh KPK yang seperti tadi Pak Pahala jelaskan sudah melihat pola aliran dana, apakah ada kelompok atau temuan kelompok pejabat kaya di DJP ataupun Kemenkyu yang saling berkaitan gitu dengan kasus yang sedang bergulir ini? Kita duga pola ini dipakai oleh beberapa orang, kita duga ya, karena kita lihat juga pola ini dijalankan oleh beberapa orang yang sedang kita dalami gitu LKPN-nya. Nah hanya kan ending yang beda-beda. Artinya begini, kalau Pak Alun ini melaporkan 56 miliar gitu kan, kita periksa. Tapi ada yang lain melaporkan hanya belasan. Bukan berarti kita tidak periksa. Karena polanya kita lihat ada kesamaan posisi, kesamaan lokasi, kesamaan-kesamaan lainnya gitu ya. Ada istri segala macam pas dia ketemu gitu ya, entah di kejadian apa gitu. Nah, kita bilang bahwa ini bukan hanya yang bersangkutan sendiri yang menggunakan pola ini gitu ya, pola pakai nomini, pola cash, perusahaan gitu. Kita lihat beberapa juga begitu. Jadi sekarang kita dalami sekaligus gitu ya. Beberapa pejabat yang kita pandang jabatannya berisiko tinggi, bukan hanya jabatannya sekarang, tapi 20 tahun ke belakang gitu. Jadi semenjak masih pelaksana lah kira-kira gitu ya. Itu kita lihat pola bagaimana mutasinya gitu, apa pernah ketemu di tempat yang sama, apakah istrinya gitu. Jadi sekali lagi kita bilang bahwa eh, kita fokus pada pemeriksaan ini untuk asal hartanya, tapi pada saat yang sama pola ini sudah mulai kita replikasikan ke beberapa orang dan besok gitu mungkin kita umumkan satu orang lagi akan kita periksa LHKPN-nya, bukan yang saudara Eko, tapi yang baru lagi. Kita pikir itu perkembangannya. Baik, praktik pencucian uang lewat nomini atau beneficial owner mungkin bisa disebut dalam perpajakan, yang definisinya adalah pihak yang memiliki kriteria sebagai pemilik namun tidak perlu disertai dengan adanya pengakuan kepemilikan dari segi hukum begitu. Sepertinya memang diduga digunakan oleh beberapa pihak begitu ya Pak Pahala. Dan yang terbaru PPATK Ya, memang sudah memblokir rekening konsultan pajak dari Rafael Alun Trisambodo yang diduga sebagai pencuci uang profesional atau professional money launderer begitu kalau disebut. Apakah KPK juga ada rencana atau melihat kemungkinan bahwa sosok dari konsultan pajak ini akan diperiksa oleh KPK? eh, kita sekali lagi sedang bertukar data gitu, dan kita bilang besar kemungkinan kita akan undang gitu untuk mendalami, tapi sekali lagi ini bukan pro justisia, jadi belum proses hukum. Oleh karena itu kita gunakan koordinasi dengan lembaga lain, misalnya dengan Dirjen Kementerian Keuangan atau dengan PPATK yang pasti gitu ya. Tapi poinnya adalah gitu, ini aliran dana yang tidak mudah untuk dilacak. Jadi kalau yang bersangkutan punya harta katakanlah sebesar 100 sementara kemampuannya atau profilnya yang kita sebut tidak cocok gitu, maka yang dilakukan adalah apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan sehingga punya dana tambahan karena di rekeningnya tidak tergambar. Jadi selama ini kenapa kita bilang nomini, pakai cash, pakai perusahaan, karena di rekeningnya tidak tergambar. Ya, itu yang kita bilang pola ini yang kita bilang tidak mudah, tapi siapapun di luar ini, entah konsultan yang dibekukan gitu kita sebutkan ke PPATK siapa yang mengundang nih gitu, kalau KPK yang mengundang ayo gitu kan, kalau Dirjen Kementerian Keuangan nggak masalah juga, tapi intinya bahwa pola-pola ini udah mulai kelihatan sekarang seperti apa. Baik, kalau masih berkaitan dengan konsultan pajak ini yang sudah terendus oleh PPATK, apakah sudah ada koordinasi begitu terkait dengan rencana mungkin ada kemungkinan akan dipanggil oleh KPK, mungkin KPK apakah sudah berkoordinasi dengan Bareskrim begitu Pak Hala? Belum. Paling nggak dari saya belum. Tapi artinya gini, kalau dia pakai perusahaan, misalnya yang bersangkutan, kita sebutlah perusahaannya 6 gitu kan, itu ada nama istrinya, ada nama yang bersangkutan, nama anaknya, misalnya gitu kan. Nah ini yang kita bilang beneficial ownership karena sebenarnya yang bersangkutan kita nggak tahu ada di situ apa enggak. Nah, kita udah ke Dirjen AHU, kita bilang ini siapa BO-nya, karena sudah ada kewajiban untuk mendeklar
dari sekian nama ini siapa beneficial ownership-nya, artinya pengendali yang bisa ada di daftar direksi, daftar komisaris, atau daftar pengurus, tapi bisa juga tidak ada di daftar. Nah ini kita sedang cek ke AHU untuk siapa sebenarnya ini, walaupun kita tahu kalau di LKPN itu entah nama yang bersangkutan, entah istri, entah anaknya, kita anggap satu. Kita anggapnya yang bersangkutan, karena kan laporan harta ini bukan hanya untuk yang bersangkutan saja, tapi anak dan istrinya. Jadi kalau kita tanyakan pun beneficial ownership dari siapa konsultan ini, apakah dia individu, apakah dia punya consulting firm, gitu kan, itu kan PT juga kan. Nah, itu sedang kita baru tadi kita tukeran data dengan PPATK dan kita lagi cari kemana beneficial ownership-nya di Dirjen AHU. Gitu. Tapi kita realistis juga gitu bahwa kewajiban beneficial ownership ini, declaring BO ini baru 2 tahun terakhir kita perkeras gitu ya, dari KPK ke Dirjen AHU kita kerjasama gitu. Dan mungkin realisasinya baru 30-40%. Lebih parah lagi kalau diverifikasi belum tentu yang bersangkutan ternyata BO-nya. Kan terbukti dari daftar di Kemensos penerima bansos ternyata 10.000 orang lebih ada dicantumkan sebagai BO di Dirjen AHU. Jadi menggambarkan bahwa pemakaian nama itu sering, tapi kalau diverifikasi belum tentu dia. Ini menggambarkan bagaimana orang tidak ingin mendeklar siapa sih beneficial ownership-nya. Karena kalau dideklar, Mbak Dina, gitu, saya ikut tender dengan 5 perusahaan, kalau saya BO-nya kan sebenarnya 5-5-nya ini saya yang mengendalikan. Sesederhana itu aja. Jadi tidak ada orang yang bahagia untuk mendeklar siapa BO-nya. Kalau saya punya perusahaan tambang ada 20 gitu, nama PT-nya ABCDE, tapi BO-nya kan saya sendiri. Artinya saya yang punya yang 20, walaupun PT-nya beda-beda. Nah, keinginan untuk mendeklarasi ini yang kita bilang juga sudah mulai, tapi verifikasinya belum, apalagi pemanfaatan. Ya, itu yang kita lakukan untuk 6 perusahaan beliau, plus untuk pejabat-pejabat lain yang punya perusahaan, kita lihat di Dirjen AHU BO-nya siapa. Baik.